Teman-teman tahu nggak? Ternyata kecepatan gerakan planet-planet di tata surya kita itu beda-beda loh. Nih, kayak gini gerakannya nih. Apa aja ya yang mempengaruhi kecepatan gerak planet itu? Heyo, balik lagi sama Udah Niko, kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021, lanjut ke nomor 29 tentang kecepatan orbit. Seandainya ada dua planet baru di tata surya, planet pertama mempunyai periode orbit 700 hari, planet kedua mempunyai panjang setengah sumbu besar 7 kali 10 pangkat 8 km. Jika orbit kedua planet berbentuk lingkaran, maka kecepatan rata-rata planet pertama dan planet kedua secara berurutan adalah berapa? Oke, kita bahas tentang orbit ya berarti ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kalau kita menggunakan analisis dari hukum Kepler, gerakan planet akan jadi seperti ini. Sebagian planet orbitnya hampir persis lingkaran kayak bumi, tapi sebagian lagi lebih lonjong kayak Merkurius gini. Nah, kalau kita lihat ke planet lain, misalnya ke bumi nih, gerakannya kayak gini nih. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa Merkurius itu geraknya lebih cepat nih. Diikuti Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, misalnya di Jupiter gitu, kayak gini. Di Jupiternya kayak pelan banget gitu ya. Merkurius sudah berapa kali. Nah, ternyata kecepatan orbit itu ada hubungannya sama jarak mereka dari pusat tata surya atau jari-jari orbitnya, jari-jari lingkaran orbitnya mereka. Juga nanti bisa ada hubungannya sama periode. Jadi ketiga besaran ini saling berkaitan. Kecepatan orbit, terus jari-jari orbitnya, sama periode orbitnya. Terus kita balik ke soal. Nah, kita lihat pilihan jawabannya ternyata di sini angkanya beda semua. Planet pertama itu angkanya jawabannya beda semua, planet kedua angkanya jawabannya beda semua. Artinya, kita cukup kerjakan satu dari dua planet ini untuk ngedapetin jawabannya ya. Cukup satu aja. Terus kita ambil poin pentingnya aja. Terus, untuk ngerjain ini ada dua cara yang bisa kita kerjain. Yang pertama bisa menggunakan hukum 3 Kepler. Teman-teman saya kan udah cukup familiar dengan itu. Hubungan antara periode dan juga jari-jari orbit yang konstan antar planet. Cara kedua bisa melalui analisis gaya. Yang Kepler nanti ada beberapa langkah. Pertama kita cek dulu informasi periode sama jari-jarinya. Baru nanti kita cari kecepatannya pakai rumus kecepatan biasa sih, jarak bagi waktu. Nah, jaraknya adalah keliling lingkaran. Waktunya adalah periode orbitnya. Kalau kita mau analisis gaya, nanti kita analisis gaya-gaya apa yang bekerja pada planet itu, lalu kita bahas. Nah, menurut Daniko, yang lebih mudah itu cara yang kedua. Nah, ketika planet mengorbit matahari atau mengelilingi pusat tata surya, dia mengalami dua gaya. Pertama, gaya sentrifugal. Di saat yang bersamaan dia juga mengalami gaya gravitasi. Nah, tinggal kita analisis dari sini aja. Gaya sentrifugal itu kan rumusnya adalah mv kuadrat per r. V-nya kecepatan, R-nya adalah jari-jari. Terus gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu kan rumusnya adalah konstanta gravitasi kali massa pusatnya kali massa planetnya dibagi dengan jari-jari orbitnya pangkat 2. Nah, ini M kecil ini massa planet ya, massa planetnya dia. So, kita analisa saja sama-sama dibagi ini, terus R-nya juga sama-sama dibagi. Maka dapat ini sisanya, V kuadrat adalah G kali M dibagi R. Nah, karena pilihannya tadi beda semua, maka kita cukup cari satu. Nah, dari rumus ini, informasi yang diperlukan kan cuma R ini. Nah, dan itu sudah tersedia untuk data di planet kedua. Maka kita cari data kecepatan planet kedua aja. Oke. So, tinggal cemplungin aja. Berarti V kuadratnya adalah G-nya dimasukin konstanta gravitasi.
Di tabel ada nilainya 6,673 kali 10 pangkat min 11. M besar ini massa matahari, massa pusatnya ya. 1,989 kali 10 pangkat 30 kg. Oke. Terus per R-nya ini. Oh ya, ini satuannya masih kilometer. Semuanya kita ubah ke dalam SI. Ini kita ubah ke meter. Berarti tinggal pangkatnya aja yang berubah, nambah 3. Jadinya 7 kali 10 pangkat 11. Ini udah meter. Udah tinggal dipencet kalkulatornya aja. Ini kali ini dibagi ini. Jangan lupa diakarin ya, karena ini masih V kuadrat. Nanti dapat nilai V-nya adalah 1,37698 kali 10 pangkat 4. Satuannya tentu SI juga. Satuan standar dari kecepatan adalah meter per second. Gitu ya. Terus kita cek pilihannya untuk yang planet kedua ya, yang di belakang berarti. Oh ini, mintanya satuannya kalau nggak kilometer per hari, dia kilometer per detik. Nah, kita ubah ke kilometer dulu aja kali ya. Kalau kita ubah ke kilometer, berarti kan ini pangkatnya berkurang 3. Jadi 1,37698 kali 10 pangkat 1. Ini jadi kilometer per detik. Oke. Berarti ini kan kali 10 aja nih, 10 pangkat 1. Berarti ini jadinya adalah 13,7698 kilometer per second. Ya, kalau mau dibuletin ya mirip inilah ya. Nah, berarti udah dapat nih. Jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, model soal yang analisis gaya ini sering banget muncul. Entah itu kadang yang ditanya kecepatan, kadang yang ditanya jari-jarinya, kadang yang ditanya adalah periodenya. Biasanya dipakai untuk satelit sih. Kalau mau satelit itu periode orbitnya berapa, misalkan mau 24 jam, jadi geostasioner, sama kayak bumi, maka dia harus diletakkan di ketinggian berapa alias jari-jari orbitnya berapa, kayak gitu. Nah, ini model soal yang rutin muncul. Terus kalau penasaran untuk ngecari cara pertama, ini udah Niko kasih caranya aja ya, nanti kalian coba hitung sendiri. Kalau cara pertama nanti itu kan kita perlu cari kecepatan, itu kan jarak dibagi waktu. Nah, karena orbitnya lingkaran, berarti jaraknya adalah keliling lingkaran. Keliling lingkarannya adalah 2pi kali jari-jari orbitnya dibagi. Waktunya berarti adalah periode orbitnya. Berarti kita harus tahu kedua informasi ini untuk mendapatkan kecepatan. Kita harus tahu, misalnya untuk planet pertama ya, kita harus tahu jari-jari orbit planet pertama, dan kita harus tahu periode orbit planet pertama untuk bisa dapat kecepatannya dengan cara yang pertama ini. Begitu juga untuk planet kedua, ini udah ada R-nya, berarti kita harus cari T dulu, baru masukin ke rumus ini biar dapat kecepatannya. Nah, bagaimana cara nyarinya? Kita pakai hukum ketiga Kepler. Nah, hukum ketiga bilang bahwa bagi benda-benda atau planet-planet yang mengelilingi pusat yang sama, maka berlaku bahwa periode orbit pangkat 2 dibagi dengan jari-jari orbit pangkat 3 itu nilainya konstan atau tetap. Nah, kalau tetap berarti kita bisa bikin perbandingan. Misal, kita bandingin aja data ini dengan data planet yang udah kita ketahui. Nah, yang kita ketahui apa? Bumi dong yang paling gampang. Jadi misalnya untuk planet pertama ya, untuk planet pertama kita perbandingkan dengan Bumi. Berarti periodenya planet 1 nih, planet pertama ini dibagi dengan R1 pangkat 3, oh ya ini pangkat 2. Nanti nilainya sama dengan periode orbitnya Bumi dibagi dengan jari-jari orbitnya Bumi. Oh iya, ini pangkat 3, ini pangkat 2, jangan lupa. Nah, karena di sini T1-nya udah tahu, maka yang dicari kan R1 nih. Kita cari aja R1-nya. So, kalau kita pindah-pindah ruas nih, ini dari kiri bawah pindah ke kanan atas, berarti R1 pangkat 3. Nanti sama dengan T1 pangkat 2, ini T buminya pindah ke bawah, T bumi pangkat 2, dikali dengan ini, R buminya pindah ke kiri atas, R bumi pangkat 3. Nah, terus jangan lupa satuannya, agak lebih rempong emang kalau cara yang ini. Satuannya,
Ini satuannya udah hari, T1 udah hari, T-nya bumi. Nah, periode bumi mengelilingi matahari itu kan 365,25 hari. Nah, udah sama-sama hari, aman. Tapi jari-jari orbitnya bumi ini kan 1 SA ya, 1 satuan astronomi. Nah, itu definisi. Nah, ini kita ubah ke meter aja. Jadi yang RB-nya ini nanti dalam meter, berarti R1-nya nanti juga dapat dalam meter. Nah, dapat R1 dari proses ini baru dimasukin ke sini. Baru nanti dapat kecepatannya. Gitu. Agak lebih panjang emang. Kalau bagi yang mau nyoba deh. Kemarin udah Niko coba, hasilnya sama kok. Begitu juga untuk planet kedua, kalau mau pakai cara yang pertama ini udah ada R-nya, berarti tinggal kita cari T-nya, periodenya. Berarti tinggal bandingin sama bumi juga. Berarti T planet 2 pangkat 2 dibagi R planet 2 pangkat 3 sama dengan periodenya bumi pangkat 2 dibagi jari-jari orbit bumi pangkat 3. Kalau mau cari periode 2, berarti tinggal R2-nya yang menyingkir. Bergeser. Berarti R2 pangkat 3, ini 2 ya, dibagi RB pangkat 3 dikali dengan T bumi pangkat 2. Udah tinggal cemplungin aja, sama kayak tadi. Nah, ini kilometer lagi, ini ubah ke meter dulu aja. Ini meter, nanti R-nya bumi, jari-jari orbitnya bumi, itu juga 1 SA diubah ke meter dulu juga. T-nya bumi juga dalam hari, nanti ini dapatnya dalam hari. Gitu ya. Dapat ini, sama, balik lagi, masukin ke sini, nanti dapat kecepatan. Gitu. Cobain deh bagi yang mau nyoba. Ini termasuk tipe soal yang sering muncul ya. Rata-rata dari tahun ke tahun selalu ada aja soal yang menggunakan prinsip dasar seperti ini. So, harus diamankan kayaknya nih. Jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk soal-soal yang setipe dengan ini. Bagi yang bingung langsung tanya, yang mau dukung Udaniko kayak biasa bisa langsung ke traktir.id/udaniko. Itu aja dulu, semoga bermanfaat. See you on the next number.